Rekaman video memperlihatkan ledakan hingga menimbulkan kebakaran masif. Pusat rudal Iran, Baharestan di Isfahan, kembali diserang Amerika Serikat dan Israel pada 1 April. Serangan pusat rudal ini menjadi serangan kedua setelah akhir Maret Isfahan juga dibombardir Amerika Serikat dan Israel. Iran mengancam akan terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Amerika Serikat melancarkan serangan kepada sebuah jembatan yang baru dibangun di Iran. Akibat serangan ini, 2 orang dilaporkan tewas. Asap hitam tebal terlihat setelah serangan udara terjadi di jembatan B1 yang menghubungkan Teheran ke Karaj. Pihak berwenang setempat mengatakan serangan itu menewaskan 2 orang dan melukai puluhan lainnya yang kemudian dibawa ke pusat medis untuk perawatan. Jembatan B1 adalah jembatan tertinggi di Timur Tengah dan baru saja dibuka. Para pejabat mendesak warga untuk menjauhi lokasi tersebut dan menutup jalan menuju area yang menjadi sasaran, sementara tim darurat dan penyelamat dikerahkan. Dalam sosial medianya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga membenarkan adanya serangan tersebut. Ia juga mengatakan akan melakukan serangan lainnya jika Iran tidak kunjung membuat kesepakatan. Sementara itu, warga negara Iran, Qasim Muhammad, mengatakan warga Iran tetap beraktivitas normal, bahkan turun ke jalan untuk mendukung pemerintah. Dan berikut cuplikan dialog program iNews Sore bersama Aya Nufus. Serangan, bahkan di dekat daerah yang saya sekarang berada, itu juga ada hampir setiap hari ada beberapa serangan dibombardir Amerika dan rejim Zionis itu. Tapi alhamdulillah balasannya juga keras begitu ya. Balasan yang dari Iran yang diluncurkan ke sana juga tetap ada. Baik, untuk konfirmasi Anda berarti tinggal di kawasan mana, Qasim? Saya di Isfahan, di kota Isfahan. Baik. Ada sejumlah lokasi begitu ya yang cukup parah begitu kerusakannya akibat serangan dari Amerika Israel. Terkait dengan sikap pemerintah Iran terhadap serangan ini seperti apa? Ya, Iran itu sudah umumkan semenjak awal mulainya perang itu bahwa kita tidak akan biarkan agresor itu lari. Itu harus dipelajari atau digajar pelajaran yang bagus. Kenapa? Karena itu tidak boleh kalau ada satu round di sini atau ada satu circular di sini, runding ceasefire, perang lagi. Itu tidak boleh. Itu harus dihentikan karena kalau kali kemarin ya ada runding ya kalau di perang 12 hari itu ada runding. Iran sudah beberapa kali, 5 kali sudah berunding sama negara-negara lain. Tapi dalam proses runding itu Iran dibombardir. Baru kali ini Qasim, yang menjadi perhatian khususnya untuk masyarakat Indonesia adalah seperti apa situasi masyarakat dan warga di sana khususnya di Isfahan. Apakah ada bunker-bunker atau pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah atau malah justru kebanyakan warga memilih untuk tetap tinggal di rumah? Iya, biasa di Iran tidak ada bunker karena Iran itu saya kurang tahu bagaimana itu luar biasa. Masyarakat tetap turun ke jalan-jalan, bahkan di bawah bombardir itu masih mereka tetap di jalan-jalan. Karena kalau negara Iran itu adalah negara demokratis. Dengan cara ini warga Iran itu mau menyuarakan suara mereka dan dukungan mereka dan bilang oke, kami orang Iran itu tetap mendukung pemerintah kita dan militer kita. Dan kita tidak akan berhenti sehingga mereka sebagaimana yang saya tadi katakan, mereka digajar satu pelajaran baik dan membuat mereka menjadi sasal. Ya, oleh karena itu tidak hanya bunker, walaupun ada mereka di rumah mereka juga tidak duduk di rumah, mereka turun ke jalan-jalan setiap malam dan kurang tahu apakah itu video-videonya sudah nonton di Indonesia atau tidak, tapi setiap malam dan di seluruh Iran, setiap kota-kota
dan bahkan desa-desa itu kita bisa menemukan banyak, bahkan jutaan orang yang turun ke jalan-jalan untuk mendukung pemerintah. Baik, Kasim, Anda sepertinya berada di rumah, artinya Anda memilih untuk tetap berada di rumah di tengah bombardir dari Amerika Israel. Apakah Anda punya alasan yang sama dengan kebanyakan warga di sana? Ya, pasti betul begitu. Malam kemarin saya di satu bundaran di Isfahan, dan waktu saya di sana itu dibombardir. Ada bombardir dari pesawat tempur Amerika Serikat itu. Luar biasa reaksinya warga Iran itu. Mereka tidak lari-lari, malah mereka mulai menyuarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yani luar biasa itu. Saya kurang tahu bagaimana kita bisa menceritakan atau bagaimana kita bisa mengklarifikasikan keadaan macam itu. Mungkin hanya saya bisa bilang bahwa itu dari kepercayaan mereka terhadap Islam dan kepercayaan mereka terhadap ajaran-ajaran Islam. Mereka tidak takut, ya, yang macam yang terjadi di masanya Rasulullah SAW itu. Mereka percaya, ya, sahabatnya Rasulullah SAW itu percaya kepada ajaran-ajaran Islam itu, dan mereka tidak takut walaupun mungkin jumlah mereka 1/3 musuh mereka, tapi masih tetap mereka berjuang dan bersama Rasulullah SAW mendukung dan membela dari kepercayaan mereka. Baik, Kasim, saya ingin mengkonfirmasi, artinya masyarakat Iran, khususnya di tempat Anda berada, ini masih melakukan aktivitas, masih bekerja, masih bersekolah, dan lain sebagainya? Ya, betul. Sekolah sekarang libur karena di Iran itu sekarang waktu masih macam lebaran. Di Iran hampir baru-baru ini mulai tahun baru Iran, Nauruz namanya. Oleh karena itu masih sekolah itu masih libur. Tapi aktivitas yang lainnya lancar sekali. Yani setiap toko buka itu, dan warga Iran itu mereka. Media setempat mengatakan operasi Israel yang sedang berlangsung di Lebanon Selatan bertujuan untuk menghilangkan infrastruktur Hizbullah. Namun warga Lebanon kini bingung karena serangan berulang kali yang dilakukan tentara Israel memaksa warga untuk pergi tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Data Kementerian Kesehatan Lebanon bahkan menyebut lebih dari 1.200 orang telah tewas dan 1 juta orang mengungsi sejak Israel menargetkan Lebanon. Pasukan Israel kembali menargetkan jurnalis yang sedang melakukan peliputan. Seorang jurnalis menjadi target kekejaman Zionis Israel di kota Quneitra, Suriah. Pasukan Israel menyerang jurnalis dari Suriah TV yang tengah melakukan peliputan media di pedesaan Quneitra. Serangan terhadap jurnalis kali ini bukan yang pertama kali dilakukan Israel. Setelah sebelumnya pasukan Zionis membunuh 3 jurnalis di Lebanon. Kobaran api dan asap membumbung di langit Israel Utara setelah serangan Iran terhadap kilang minyak Haifa. Selain itu, serangan Iran juga menghantam 5 lokasi lain di Haifa serta jalan-jalan di kota. Kilang minyak Haifa di Israel Utara terbakar diduga akibat serangan rudal Iran. Kobaran api dan asap membumbung di langit Israel. Terletak di wilayah Teluk Haifa, kilang Bazan adalah salah satu dari 2 kilang minyak yang beroperasi di kompleks petrokimia terintegrasi yang terbesar di Israel dengan kapasitas penyulingan minyak mentah maksimum sekitar 197.000 barel per hari yang menyumbang sekitar 50 hingga 60% dari produksi bahan bakar olahan domestik Israel. Media setempat juga menambahkan bom Iran juga menghantam 5 lokasi di Haifa dan di jalan-jalan tambahan di kota tetangga. Sebelumnya serangan rudal Iran juga menghantam kompleks industri Neot Hofav di Beersheba, sebuah pusat industri penting yang bertanggung jawab atas sekitar setengah dari produksi kimia Israel.
Gelombang serangan udara mengguncang ibu kota Teheran dan menghantam markas IRGC di tengah konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang kian memanas. تهران 12 فروردین Militer Israel melancarkan gelombang serangan udara terhadap sejumlah target di Iran yang menargetkan markas militer Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Ledakan berturut-turut terjadi di langit Teheran dan disertai suara sirene peringatan serangan udara. Serangan tersebut berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah Teheran. Di sisi lain, Iran langsung melancarkan serangan balasan. Dalam operasi tersebut, Iran menargetkan kawasan industri di dekat kota Beersheba, termasuk Neot Hofaf, Industrial Park yang disebut sebagai salah satu pusat industri strategis di wilayah selatan Israel. Sebuah fasilitas minyak milik Castrol asal Inggris di Erbil, Irak dihantam pesawat tak berawak. Serangan itu membuat api membumbung tinggi dan membuat warga panik.